Oke, welcome back guys. Nah, kali ini kita welcome back to the followers gokil banget banget. Nah, kali ini kita bakalan dijelasin oleh Kevin langsung. Kevin? Hari ini ya, karena saking banyaknya permintaan daripada followers kita ya. Iya, gokil. Nah, mereka tuh kayaknya kesulitan gitu loh buat bikin What's wrong? bikin surat dinas. Wow. Nah, sebagai Host yang gokil dan friendly banget. kita bakal jelasin gimana cara-cara bikin surat dinas yang baik dan benar. Yap. Pertama, kita bakal jelasin sama teman kita. Teman kita artis banget. Oke, dari luar negeri langsung tuh. Yes, Steven Chow. Tujuan penulisan proposal kegiatan adalah membuat rancangan kegiatan. Dalam dunia 5, proposal adalah suatu rancangan desain untuk merancang suatu kegiatan. Hal-hal yang harus dicantumkan adalah pendahuluan, dasar pemikiran, tujuan kegiatan, tema kegiatan, jenis kegiatan, target kegiatan, sasaran, waktu, anggaran dana, susunan panitia, jadwal kegiatan, dan penutup. Pendahuluan berisi tentang hal-hal dan kondisi umum yang melatar belakangi kegiatan tersebut. Lalu dasar pemikiran berisi tentang dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan acara tersebut. Tujuan ini adalah berisi tentang hal-hal yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Tema adalah tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut. Jenis kegiatan berisi tentang hal-hal yang diperlukan untuk menjelaskan kegiatan rangkaian yang akan diadakan. Target berisi tentang tujuan berisi dari poin 3 yang telah dibahas di atas. Sasaran untuk peserta menjelaskan tentang objek atau siapa yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Nah, tadi kita udah lihat kan video dari teman kita itu. Nah, sekarang bagian selanjutnya gimana ya? Kira-kira kalau waktu dan tempat pelaksanaannya itu loh. Gini loh, Vin. Jadi waktu dan tempat itu tuh memberikan petunjuk untuk kita untuk melaksanakan suatu kegiatan. Waktu misalnya kita mau bikin kegiatan untuk kapan, nah kita mesti jelas dong harinya, tanggalnya, bulan apa. Masa tahun depan? Kan kita mesti jelas supaya orang lain tahu kapan kita melaksanakan suatu kegiatan. Oh, habis waktu dan tempat pelaksanaan ada apa lagi kira-kira di dalam surat dinas? Ada anggaran dana pastinya. Kalau nggak ada duit, nggak ada dana, nggak bisa jalan. Ya, Gitu. pasti dong. Terus anggaran dana itu kayak gimana gitu, Pak? Nah, di sini tuh untuk menjelaskan pemasukan, pengeluaran yang diperkirakan oleh suatu organisasi yang menjalankan suatu kegiatan itu, Revin ya. Rinciannya supaya ada lampirannya itu tersendiri juga, maksudnya jadi lebih terorganisir. lebih jelas. Transparan kayak Jokowi gitu. Transparan. Terus habis itu ada apa lagi ya? Habis anggaran dana, waktu dan tempat. Oh iya, ada anggaran dana, Vin. Susunan panitia. Bisa ngomong. Susunan panitia. Susunan panitia ini gimana? Nah, panitia itu tuh jadi dia fungsinya kan dia tuh menyusun, jadi misalnya ada ketua, misalnya wakil supaya jelas, jadi misalnya ada bendahara ya kan. Cuma tuh organisasi supaya tersusun dengan rapi supaya tahu tujuan tugas-tugas mereka masing-masing, Fit. Oh iya, jadi Gitu. kayak berantakan gitu ya. Betul banget. Ya, terus habis apa? Susunan panitia biasanya tuh ada jadwal kegiatan. jadwalnya pasti dong. Kalau nggak ada jadwal bisa hancur. Suatu kegiatan bisa hancur ya, Fit. Jadwal kegiatannya gimana ya biasanya? Nah, misalnya kayak memberikan perencanaan kalender, misalnya kita memerlukan pada tanggal 26 nih, misal besok. Iya. Kita mesti susun acaranya itu dari jam berapa, jadi mesti terorganisasi loh, maksudnya ada waktu-waktunya, jadi rapi, Fit. Jadi nggak telat. Ya, betul banget, nggak melenceng dari jadwal. Waktunya nggak habis gitu terbuang. Banget. Jadi cuma segitu aja atau ada lagi gimana ya? Ya. Setelah kita bikin udah selesai nih teman-teman, kita juga butuh penutup. Nah, penutup itu tuh berisi tentang ucapan terima kasih kita telah dukungan semua pihak yang telah mendukung kita. Gitu. Jadi mesti ucapan syukur lah intinya. Gitu sih.
untuk memberikan kita bantuan. Iya. Nah, biasanya sumber dana itu berasal dari donatur, luaran anggota, atau dari kas organisasi kita sendiri. Nah, situ ada misal kita juga sebagai peserta juga bisa memberikan kayak apa ya? Kayak misal Jokowi itu kan dia kan tidak donatur, dananya mereka kan dari warga, dari masyarakat kita iya, sendiri, iya, iya. dengan memberi baju gitu. Nah, tadi yang abis yang ketiga tuh ada apa lagi ya? Ada wira swasta, jadi ada dari perusahaan film. Misalnya papa kamu punya perusahaan, Iya. nah itu tuh bisa memberikan sponsor, tapi sponsor itu mesti ada balasan, ini nggak lo? Balasannya itu berupa misalnya. Nah, seperti yang dapat kita lihat, nah, ada beberapa nih cara sistematika penulisan surat dinas. Yang pertama ini merupakan kepala surat, yang kedua tanggal penulisan surat, yang ketiga nomor lampiran dan perihal surat, alamat surat, penulisan salam, isi surat, nama pengirim, tembusan surat, dan inisial. Dari surat dinas tuh ada apa aja? Nah, yang pertama kepala surat. Menjelaskan Nah, kepala surat itu biasanya isinya apa aja sih? Nih, dijelasin di sini. Ada nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, alamat kawat, atau logo. Nah, seperti terlihat di surat ini. Nih, kita bisa lihat di sini. Di paling atas ini lihat nih. Ada kan? Nah, ini tuh namanya kepala surat. tembusan surat. Nah, balik lagi ke slide yang kedua. Untuk lebih jelas Ada tanggal penulisan surat. ini kita akan Nah, surat itu ditulis dengan lengkap, yaitu ditulis dengan angka. Tanggal penulisan surat harus ditulis selengkap-lengkapnya. Bulan ditulis dengan huruf secara lengkap. November, bukan Kevin. Sekarang, perkenalkan saya dan tahun ditulis dengan angka. Semacam sudah jauhnya kayak setelah tahun tidak diikuti. Sekarang Anda baca akan menjelaskan gimana aja sistematika kan di sini surat dinas. Ini nomor, ini tanggal di slide ini. Bulan dan tahun. Di situ nggak ada apa-apa lagi selain itu aja. Nih, selanjutnya ada nomor, lampiran, dan perihal surat. Nah, mereka semua ini ditulis dengan huruf awal kapital. Ingat, kapital, huruf besar, dan diikuti dengan tanda titik 2. Ayo kita lihat ke suratnya lagi. Nah, ini dia contoh suratnya. Nih, bisa dilihat kan di sini ditulis dengan huruf kapital dan diikuti dengan tanda titik 2. Nah, selanjutnya. Nah, untuk ngirim surat kita tentu harus ada alamat surat dong. Nah, alamat tujuannya itu alamat surat. Pokoknya alamat surat itu nama dari penerima surat yang diawali huruf kapital pada setiap unsurnya, bukan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nah, kita lihat lagi nih. Nih, kelihatan kan? Ada nih alamat suratnya di mana? Jakarta. Nah, sekarang itu penulisan salam. Penulisan salam biasanya digunakan yaitu ungkapan dengan kata hormat dengan penulisan, sedangkan salam penutupnya adalah hormat kami. Kita lihat ke contohnya lagi ya. Nih tulisannya. Yang terhormat, pertama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kedua, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Ketiga, Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT pusat di daerah di seluruh Indonesia. Dijelaskan yang penulisan salamnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting. Semua penting sih. Ini isinya maksudnya. Isinya. Nah, isinya itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, isi surat, dan penutup surat. Kita balik lagi ke surat ini. Nah, ini merupakan pembuka surat. Paragraf pertama di atas ini. Nah, dan isinya yaitu nih. Ada nomor 1, 2, 3, 4. Itu merupakan isi surat. Yang terakhir, penutup. Yang itu yang ada di bawah sini. Nah, habis kita bikin surat kayak gitu, tentu aja kita harus ngasih nama pengirimnya dong. Masa tiba-tiba kita dapat surat cuma kita nggak tahu dari siapa gitu. Nah,
Nama pengirim surat itu ditulis di bawah tanda tangan, di bawah salam penutup. Nih, itu ada di sini nih. Nah, biasa kan surat nggak ditujukan cuma buat satu pihak aja kan. Nah, surat yang ditujukan ke dalam beberapa pihak namanya disebut tembusan surat. Tembusan surat hanya digunakan jika surat itu memerlukan tembusan. Tembusan adalah pihak-pihak yang mendapat tembusan atau salinan surat selain yang dialamatkan. Nah, dapat kita lihat di sini ada nih di sebelah kiri bawah tembusan. Ada 3 orang di sini. Nah, sekarang kita balik lagi. Inisial sandi ditempatkan pada bagian bawah kiri bawah tembusan. Kalau ada, inisial merupakan tanda pengenal yang merupakan singkatan nama. Nah, sayangnya di sini nggak ada inisialnya di surat ini. Nah, selesai. Berikut merupakan cara-cara penulisan surat yang baik dan benar. Kurang jelas. Kalau kurang jelas, mari kita lihat video berikut ini. Berikut ini ada tips membuat surat dinas yang baik dan benar. Pertama, selalu menggunakan kertas resmi yang berkop instansi. Bikin surat. Iya nih, Surat buat apa? biasa surat resmi. Oh, udah kop suratnya nggak? Ada dong. Nah, bagus dong. Kita harus selalu ada kop surat kalau bikin surat resmi. Sip. Kedua, selalu mencatat nomor surat yang keluar sehingga memudahkan kita dalam membuat surat dinas selanjutnya. Selain itu juga untuk menghindari nomor surat yang berjobel atau ganda. Lu lagi ngapain? Gue lagi nyatetin surat resmi nih nomornya supaya biar kalau gue nulis surat resmi lagi gue nggak double. Oh. Ketiga, apabila surat tersebut menggunakan lampiran, pastikan bahwa kita juga mempunyai arsip lampiran tersebut. Keempat, pastikan bahwa isi surat dinas tersebut memang sudah benar dan detail. Kemudian memintakan tanda tangan kepada pejabat yang berwenang. Bukan. Kelima, untuk lampiran surat, pastikan pejabat yang berwenang telah membubuhkan paraf pada setiap judul lampiran. Keenam, tulis dengan jelas nama penerima surat, termasuk titel, jabatan, dan alamatnya. Ketujuh, gunakan amplop resmi instansi atau apabila memang harus menggunakan amplop polos, jangan lupa untuk membubuhkan stempel dan paraf pada amplop. Nah, ini dia amplopnya. Nah, ini kan amplop polos. Hah? Sumpah lu. Iya, jangan lupa ya isi stempel sama parafnya. Oke. Kedelapan,
Apabila surat dikirim dengan kurir instansi, pastikan bahwa surat akan sampai kepada penerima tepat waktu, sehingga informasi yang ada dalam surat dinas tersebut bermanfaat. Sih, tolong kasih surat ini ke Mr. Jason ya. Kalau yang ini, tapi tolong cepatnya. Ya, makasih ya. Sip. Gila, di jam berapa nih? Gak tahu apa, informasi penting banget. Tolongnya Pak Jason nih suratnya. Oh iya, lain kali kalau mau informasi, jangan cepet ya. Soalnya informasi itu cepet basi. 9. Apabila surat dinas dikirim melalui pos, pastikan membubuhkan perangko atau stempel foto yang telah dibayar, sehingga tidak harus bekerja 2 kali apabila surat dinas yang kita buat dikembalikan kepada kita oleh pihak kantor pos. Nah, gimana tadi videonya? Keren nggak? Nah, sekarang karena udah selesai penjelasan saya, kita balik lagi ke Kevin sama Ryan. Ciao. Nah, tadi kita udah lihat kan semuanya gimana aja, ada videonya juga, ada cara-cara penulisannya segala macam. Udah jelas dong, pasti dong, udah jelas dong. Pastilah, apalagi kita yang berdua tiga ganteng artis temen kita langsung jelasin ya Ben ya. Iyalah. Nah, kita ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kekurangan-kekurangan dalam penjelasan tadi kami. Nah, thank you banget, dan jangan lupa follow Twitter kita nih. Gokil, gila banget. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Ya, bye bye.